terima taubat saya? Apa jawab Rahmi? Insya Allah diterima. Tapi ada syaratnya. Syarat, engkau harus hijrah dari kampung halaman. Engkau harus tinggalkan kampungmu yang rusak, bobrok, bejat masyarakatnya. Tinggalin di kampung. Kalau engkau tinggal di kampung, gak sah taubatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kabar selalu dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dan selalu dalam bimbingan Allah SWT. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati Allah SWT, seperti biasa, setiap malam Ahad ya, di Masjid Jami Al-Ikhlas ada pengajian rutin. Pada malam hari ini, ya, pada malam tadi malam ya, yang mengisi adalah guru kita Kiai Haji Abu Ali. Beliau menerangkan tentang masalah taubat ya. Bagaimana taubat yang hubungannya dengan Allah dan bagaimana taubat yang hubungannya dengan sesama manusia. Kita ikuti ya penjelasan dari beliau kalau memang belum sempat ya hadir dalam kesempatan pengajian kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua masih di bulan Syawal. Yang lalu kita bahas tentang ilmu, tentang ilmu. Ya. Jadi mencari ilmu hukumnya wajib. Bisanya mubah, nyari duit wajib, hasilnya mubah. Jadi sesuatu perkara baik urusan akhirat dunia ya harus dengan ilmu. Kita sakit gigi, ke dokter mana kita? Ke dokter gigi, betul nggak? Sakit gigi, kita ke dokter bedah. Padahal dokter, tapi bukan bedahnya, gigi yang gigi, jangan gigi ke dokter bedah atau ke dokter kulit, nggak nyambung. Ya. Itu perkara dunia, apalagi urusan akhirat. Makanya kita lihat orang yang sholat, sama-sama sholat, sholat, sholat. Pakai ilmu, dia nggak pakai ilmu, itu kelihatan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Dari mana? Dari awal sholat aja, takbirat ihram. Nah, katakan apa hukumnya? Sunnah aja. Tapi orang yang angkat tangan dengan ilmu dengan yang tidak berilmu kelihatan. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Unya itu dia dua hadis. Sejajar dengan bahu, sejajar dengan ujung telinga. Dua hadis. Lalu kalau ada orang di takbiratul ihram, ngangkat tangannya di atas bahu, di atas telinga, berarti kelihatan ada orang gimana? Pakai ilmu nggak? Nggak pakai ilmu. Kelihatan bagus jadinya ya. Kalau dia sholat sejajar dengan bahu, ada dalilnya. Kalau di atas telinga nih, ujung telinga, jari-jari kita nih pas ujung telinga, pakai ilmu. Tapi kalau di atas, itu udah kelihatan. Walaupun hukumnya sunnah, tapi kelihatan orang yang ibadah pakai ilmu sama yang nggak pakai ilmu. Haji, ya kita udah berangkat nih haji. Jamaah haji kloter pertama udah berangkat. Kita doain aman, nyaman dan mendapat haji mabrur dan mabrur. Yang pakai ilmu sama yang nggak pakai ilmu beda. Beda. Kalau yang dia pakai ilmu waktu tawaf dia tahu dari mana dia mulai awal-awal. Startnya awal dari mana tahu dia. Tapi yang nggak tahu di sembarangan aja tawaf. Mungkin bisa jadi dia nggak ikut. Nah dia nggak ikut, dia nggak tahu apa sih itu ikut.
Jadi semuanya harus dengan ilmu. Begitu juga tentang seseorang melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan, maka Allah perintahkan apa? Suruh bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, sampai Rasul bersumpah, wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aksaru min sab'ina marrah. Kata Rasulullah, demi Allah, aku beristighfar mohon ampun kepada Allah setiap hari 70 kali. Rasulullah Nabi kita beristighfar, bertobat kepada Allah sehari semalam 70 kali. Wa fi riwayatin bi atamarrah, sampai 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah, aku mohon ampunanmu ya Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Itu maknanya gitu tuh. Istighfar aneh, bertobat. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Cuman yang jadi masalah persoalan banyak tadi karena nggak tahu ilmunya, dia bagaimana sih cara tobat? Ada caranya nggak tobat? Ada nggak? Ada. Ini kata ulama di dalam kitab Al-Baqir, Imam Nawawi di dalam bab taubat. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Fa in kana al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la yata'allaqu bi haqqin adamiyyin falahu salah satu surutin. Kata ulama bahwa hanya taubat itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib taubat. Dan jika dia bermaksiat antara hamba dengan Allah, dia punya masalah antara hamba dengan Allah. Maka kata ulama yang tidak berhubungan dengan manusia ya, jadi antara dia dengan Allah. Contohnya apa? Nggak sholat, nggak puasa, nggak bayar zakat. Pokoknya dia bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, nggak menjalankan perintah Allah, dan tidak meninggalkan apa yang dilarang Allah. Maka kata ulama syaratnya 3. Syaratnya 3. Ini syarat taubat ada 3. Kalau salah satu nggak dipenuhi, maka taubatnya nggak sah. Jadi banyak di antara kita karena nggak tahu ilmu, padahal taubat ada syaratnya. Sama kayak sholat, ada nggak syaratnya? Kita sholat aja, nggak usah pakai wudu. Betul sholatnya pakai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Secara rukun sah nggak dia? Rukunnya sah, tapi syaratnya nggak sah, nggak dipenuhi. Kalau sholat nggak pakai wudu. Haji, dia haji, tapi nggak wukuf di Arafahnya. Males wukuf di Arafah, cuma camping doang, tidur di tenda, kan sama aja di hotel. Sah nggak hajinya? Agak sah. Betul nggak? Wudu udah basuh muka aja, udah sama aja. Sah nggak wudu? Jadi ada semua ketentuan termasuk taubat. Jadi kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka 3 syarat ini harus dipenuhi. 3 syarat harus dipenuhi. Kalau salah satunya nggak dipenuhi, maka taubatnya nggak sah. Kita ini manusia yang nggak luput dari salah dan dosa. Kita nggak luput dari salah dan dosa. Tapi buat orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tanda orang bertakwa apa? Walladzina aminah, kita punya jiwa pemaaf, kita maafin. Yang
maksiat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama dari an yuqli'a anil maksiat. Apa yang pertama? Dia tinggalin itu maksiat. Jadi dia tinggalin itu maksiat. Kalau sekarang dia taubat, tapi dia tetap aja nggak ninggalin itu maksiat. Tetap aja dia nggak ninggalin itu maksiat, malah terus menjadi nggak sah taubat. Jadi syarat yang pertama taubat sah. Menurut para ulama, dia harus meninggalkan dari maksiat tersebut. Bukan mabok, pengen taubat, bertobat taubat dapetnya dari minumnya atau dari apanya. Tapi ada yang dia taubat nggak minum, tapi nggak sholat. Betul dia nggak mabok, tapi dia nggak sholat. Tetap aja dia nggak meninggalkan perkara kayak begitu. Itu nggak sah. Jadi yang pertama apa syaratnya? Ninggalin maksiat. Wasani yang kedua, andiyadama ala fi'lihi. Dia menyesal atas yang dia perbuat. Dia nyesal. Dia merasa bersalah atas perbuatan nyesal. Jangan kayak iblis la'anatullah. Iblis berbuat salah, nyesal kayak iblis. Agak iblis malah. Kagak, dia nggak ada penyesalan, nggak ada yang mau bertobat kepada Allah, malah menjadi-jadi. La'udanna lahum siratal mustaqim, akan aku halang-halangi mereka yang keluar dari jalanku yang lurus. Malah kayak begitu. Jadi yang kedua nyesel. Udah dia nyesel. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Saya nyesel ya Allah. Yang pertama tadi tinggalin. Yang kedua dia nyesel. Dia nyesel. Dia banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa. Diampuni nggak mau Allah? Insya Allah diampuni. Ya, diampuni. Kenapa? Dalam satu hadis Allah mau bentangkan tangannya di siang hari. Allah bentangkan untuk menyambut orang-orang yang bertobat di malam hari. Dia maksiat di malam hari, kemudian dia datang kepada Allah di siang hari untuk bertobat. Allah bentangkan. Dan Allah lebih menyukai seorang yang hamba yang bersalah kemudian dia bertobat. Di malam harinya Allah membentangkan tangannya untuk menyambut hamba-hambanya yang melakukan maksiat di siang hari, kemudian di malam hari dia bertobat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua nyesal. Ada rasa penyesalan. Kemudian yang ketiga wasalis an ya'zima ala an ya'uda ilaiha abadan. Dia punya tekad, dia punya azam untuk tidak mengulangi lagi, tidak akan kembali lagi abadan selama-lamanya. Jadi yang ketiga, dia punya tekad kuat untuk meninggalkan maksiat itu. Harus punya tekad kuat. Tapi kalau misalnya nggak punya niat, nggak punya tekad untuk meninggalkan maksiat, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga syaratnya. Syarat taubat tiga kalau dia urusannya dengan Allah. Apa yang pertama? Ninggalin maksiat. Meninggalkan maksiat. Ninggalin. Yang kedua, nyesel. Yang ketiga, Punya tekad, punya azam, tidak mengulangi lagi. tuh. Ini satu aja nggak dipenuhi, nggak sah taubat. Taubatnya kagak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang ketiga taubatnya kalau dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ribetnya kita antara sama manusia, antara kita. Sampai ulama syaratnya 4. Kalau kepada Allah 3,
Kalau kepada sesama manusia syaratnya 4. Yang pertama, kedua, ketiga ini sama. Ya, dia meninggalkan, dia menyesal, dan dia bertekad untuk tidak mengulang lagi. Nah, yang keempatnya nih antara manusia. Apa yang keempatnya? Dia kalau seseorang dalam kasus menuduh seseorang, ya, menuduh seseorang, ternyata tuduhannya ini nggak bawa bukti, apalagi sampai tuduhannya ini disebarkan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di medsos. Ternyata tuduhannya ini tidak terbukti. Maka syaratnya nih, kalau dia ingin bertobat, tadi yang 3 udah harus dipenuhi. Ya, dia tinggalin, dia nyesel, dan dia bertekad untuk tidak mengulangnya lagi. Yang keempat, dia harus datengin orang yang dituduh itu. Datengin. Terus apa? Dia minta maaf. Dia minta maaf tuh. Tapi kalau dia nggak datengin, dia nggak minta maaf, maka taubatnya kagak sah. Kita udah nuduh orang nih, kita nuduh orang, ternyata yang dituduh itu nggak ada bukti, ternyata nggak salah, berarti kenapa? Kita mencemarkan nama baik dia, fitnah jadinya. Maka dia harus datang, dan dia datang apa? Dia harus minta maaf. Itu juga orang yang dituduh kalau memaafkan. Kalau enggak dia maafkan, maka perkara ini akan dibawa nanti ke akhirat. Kalau kita lihat kondisi hari ini sekarang, lihat di media sosial, saling menuduh, betul nggak? Urusan yang nggak kunjung beres-beres, dari urusan ini sampai tempuh jalur hukum. Betul nggak? Tempuh jalur hukum, ternyata yang dituduh kok nggak terbukti, gugat lagi. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi harus datang kita, minta maaf. Dan ternyata kalau tuduhannya sudah menyebar di mana-mana, sudah didengar oleh orang-orang, apalagi sampai di media sosial, maka dia minta maafnya itu nggak cukup kepada orang tersebut. Dia harus panggil siapa itu? Panggil wartawan. Dia panggil wartawan. Bayar? Dia harus panggil wartawan. Dan dia harus diliput. Berapa hari? Selama 2 bulan misalnya. Yang dituduh pokoknya 2 bulan. Siarin di media sosial bahwa saya telah salah menuduh tanpa bukti. Maka dengan ini saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya mengakui kesalahan saya. Itu di media sosial. Tapi yang terjadi gitu ya, di media sosial nggak ada orang yang salah, nggak merasa salah. Orang yang benar juga jadi malah salah. Orang yang salah jadi benar, orang yang benar jadi, ini kondisi kita sekarang kayak begitu. Jadi syarat yang keempat ya, tobat di antar manusia. Kalau kita menuduh seseorang dan ternyata orang itu tidak terbukti, kita harus minta maaf. Dan harus kita minta dihalalkan dengan dia. Makanya kita kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, orang itu datang, dia nyesel, maafin saya betul, dia maafin saya sudah tobat betul, kita maafin ya? Kita maafin nggak? Karena pemaaf itu ciri orang bertakwa. Wa'afina aminnas, kita sering ulang-ulang itu ayat. Kadang-kadang ayat kita masuk keluar kanan, keluar kiri sih, kita nggak praktekin. Ini agama ini yang paling hebat, kita praktek dalam hablum nanas. Kalau dengan Allah nggak ada masalah, kita sholat gampang. Urusan kita dengan ada di antara kita. Enggak, gua nggak maafin. Ya, itu bukan sifat orang bertakwa. Sifat dendam, sifat siapa? Sifat iblis, wa anak dendam. Jangan gitu.
Tapi kalau ternyata yang dituduh dia nggak bawa bukti, dia harus minta maaf. Kalau dia menggibahnya, digibah, diomongin, kita harus minta dihalalkan. Ada yang menggibah Pak Wahid, ada yang datang Pak Wahid, maafin aneh ya. Saya kemarin Pak Wahid udah ceritakan Pak Wahid begini-begini. Itu Pak Wahid selain minta maaf dan halalkan itu perbuatan Anda. Dihalalkan itu udah ada maafin, udah gak ada masalah. Udah tuh, diterima tuh taubat itu. Itu kalau urusan dengan manusia. Tapi kalau Pak Wahid bilang enggak, saya nggak maafin, saya masih sakit. Itu perkara dibawa ke akhirat. Lalu bagaimana kalau tentang dia mengambil sesuatu, bentuknya barangnya bentuk barang diambil, maka wajib barang itu dikembalikan. Pak Wahid, aneh ngambil motornya Pak Wahid, motornya Pak Wahid ngambil nih. Tapi aneh udah minta maaf Pak Wahid, maafin aneh ya, aneh hilangkan, maafin aneh Pak Wahid, ya aneh udah ngambil motor Pak Wahid. Pak Wahid maafin dia, tapi barang motornya harus balikin, dibalikin itu harus. Sama kayak koruptor, dia tidak maafin, duitnya balikin hasil korupsinya, betul nggak? Lah ini duit tidak dibalikin, dia diponis 6 tahun, korupsinya berapa triliun? 300 triliun, itu juga tahu 6 tahun dihukum, tapi duit pegang 300 triliun dan 6 tahun nggak apa? Potong ini hari raya, potong kali kemerdekaan, lakukan baik, kasih lagi, ya tahun keluar setahun pegang duit 300, bayangin pernah kita pegang duit 300 triliun, bayangin coba 300 triliun. Ini yang jadi masalah di negara kita ini, para koruptor ini dihukum betul, duitnya balikin ke negara, ambil mobilnya, semua ambil semua, masukin ke negara. Buat apa? Buat mana kata negara? Tapi kita bilang dari mulai orang lama, orang baru, orang reformasi, yang namanya korupsi, duitnya diambil nggak? Diambil nggak negara? Sampai binari, usut sampai binari. Anggota dewan, ayo bikin undang-undang. Gimana undang-undangnya nanti nih? Peraturan salah satunya koruptor, gimana duit hasil korupsinya atau duitnya dia ambil, dirampas ke negara? Nggak ada, udah minta tanda tangan nggak ada. Hah? Ada duitnya. Blokir sama blokir sini, ya, apa namanya pencucian uang kan, gitu. Istri aneh nggak mungkin, anak aneh nggak mungkin, ketahuan nih. Pak Wahid saya tanya, Pak Wahid, buat ikut duit 300 miliar itu, ya nggak, aman nggak kayak gitu? Orang lain, gitu. Kalau Pak Wahidnya jujur nggak jujur, buat ambil lagi, gitu gue. Jadi kalau urusannya dia mengambil barang kepada orang lain, barang itu harus balikin, baru diterima taubatnya. Jadi syarat taubat itu ada 4. Yang 3 urusan kita dengan Allah, dan yang 4 urusan kita dengan manusia. Apa yang pertama tadi syarat taubat? Tinggalin, 2 nyesel. Dia berazam tekad tidak mengulangi lagi. Yang keempat, dia harus minta maaf, dia harus minta dihalalkan, dan dia harus mengembalikan barang kalau memang barang itu dia ambil. Kayak tadi contohnya, ambil motornya Pak Wahid, harus balikin. Baru syarat taubat itu diterima. Itulah yang Al-Quran katakan, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, dengan taubat yang
Entar tobat sambel. Kapok terus besok gimana? Empat ya. Catat empat di kamar kita, kayak di ruang tamu kita, di masjid kok perlu tempel syarat diterimanya tobat tuh. Bikin kok bisa stiker yang kayak gitu tuh, bikin stiker atau kita di status bikin di status syarat diterimanya tobat, daripada di status bikin yang gak pukul aku ya gak suruh di status bikin gak pukul aku. Kesel sama bini, kesel sama istri, bikin status. Atau istri kesel sama suami, bikin status. Kesel sama saudaranya karena gak dipinjemin duit, gak dipinjemin duit ke saudaranya, dia kesel. Hidup gue sendiri, cuma punya saudara. Ya, orang baca, kenapa ini orang? Terjadi kayak begitu, ini ada bikin status tuh. Ya. Rukun sholat, nah cakep gak tuh? Ada berapa rukun sholat? Ada 17. Rukun sholat kalau bikin ada 17, ada yang mengatakan 13. Bikin mulai dari 1 dan takbir atau ihram, baca al-fatihah, kemudian dia rukuk, kemudian tumanina dalam rukuk, kemudian dia iktidal, kemudian tumanina dalam iktidal. Bikin kalau bisa betul gak? Ilmu orang yang baca ini yang rukun sholat tuh. Ya, jadi banyak dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah, bahkan dalam hadis yang panjang tentang seseorang yang membunuh 99 orang, membunuh 90 orang, tapi dia pengen tobat betul-betul. Dia pengen tobat betul-betul, ya Allah ampuni dosa saya. Dia datang ke seorang rahim, diceritain begini-begini. Apa yang ada rahim? Wah, dosa lu berat dosa lu. Udah gak bakal yang diampuni. Kesel dia. Ini rahimnya gak dibiarkan. Ya, udah main ponis salah aja. Lalu apa yang terjadi? Tusuk lagi 100 jadi cepet. Tapi dia punya keinginan tobat. Dia tanya lagi, di mana sih rahim? Oke, kita sekarang nih kiai. Di mana sih kiai yang betul-betul kiai? Kalau tadi dia pemahamannya radikal ya. Orang mau tobat nggak sah. Pokoknya lo ditolak, balas dan ponis itu. Di sana tunjukin. Datanglah dia. Diceritain kepada rahim, saya sudah membunuh yang terakhir 100 orang kayak ente. Diceritain, ditanya cuma itu doang. Harapan dia diterima tobat, ditanya doang. Kira-kira Allah terima tobat saya? Apa jawab rahim? Insya Allah diterima. Tapi ada syaratnya. Engkau harus hijrah dari kampung halaman. Engkau harus tinggalkan kampungmu yang rusak, bobrok, bejat masyarakatnya. Tinggalin di kampung. Kalau engkau tinggal di kampung, gak sah tobatnya. Dia harus tinggal di kampung. Jadi dia tinggal di satu kampung ini, kampungnya yang udah rusak, mabok, zina, judi. Udah ada, di mana? Udah kayak di Las Vegas. Pernah nggak kita ke Las Vegas? Atau ke satu pulau, di daerah Pulau Tommy. Kita masuk ke sana tuh kita harus booking tanggal bulan. Wah, udah bebas gitu. Syaratnya ditinggalin sama dia. Sebelum sampai kampung yang dituju, kampung yang dituju kayak kita sekarang, dia belum sholat, belum puasa, bahkan belum berbuat baik, malaikat maut menjemput, jauh nyawanya, masih jauh padahal. Lalu terjadilah perdebatan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat azab, ini jatah gue lah, gue bicak. Satu orang yang minumnya gue bicak, gue siksa. Kata malaikat rahmat, tapi dia udah punya niat.
saja berdebat. Apalagi kadang-kadang kita juga harus hati-hati kalau kita berdebat, jaga hati kita. Karena di dalam perdebatan itu lebih banyak mafsadatnya. Yang jelas yang ada tujuan untuk saling menjatuhkan. Tidak di perdebatan. Itu sama kalau saya jauh-jauh kita begini suka nggak kita punya ada masalah berdebat. Kalau kita keras gimana tuh? Hancur, kalah aja. Allah utus sekarangnya malaikat untuk menjadi penengah. Kata malaikat penengah, ya sudah, sekarang ukur jaraknya. Kalau ternyata dia mati lebih dekat kepada kampung yang dituju, maka ini menjadi milik Allah yang malaikat rahmat. Tapi kalau masih jauh kampung yang dituju, maka ini jadi milik malaikat azab setelahnya. Lu mau ngecek, lu mau ngedikek, lu mau ngecek, diukur ini. Ternyata setelah diukur, padahal itu jaraknya masih jauh loh, masih jauh. Tapi Allah lihat sini nanti seseorang jika ini betul-betul obat iza atau dasai'an ayyakula lahu, langsung dirubah oleh jaraknya dari dekat kepada kampung Allah. Padahal masih jauh. Tuh kalau Allah sudah berkehendak, akhirnya diterima taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi salah satunya yang kita harus ikuti Rasulullah, kita banyak istighfar dan kita banyak bertobat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Salah satu orang yang banyak istighfar, insya Allah dia punya hajat, dia punya keinginan pasti dikabul. Itu dijelasin cerita Imam Ahmad bin Hanbal dengan tukang apa itu? Tukang roti, ya. Dicerita udah kan ya? Gitu. Tukang roti ini hajatnya apa aja dikabul, cuma satu, ya. Pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu malam itu karena susah dia tidur, nggak ada tempat tidur di masjid, diusir sama DKM-nya agak lalu juga, akhirnya dia nggak bisa takut tidur, akhirnya diizinin di situ. Dia bilang, Bapak, saya lah Imam Ahmad bin Hanbal. Hampir dia tahu. Kenapa? Istighfar. Wiridnya jadi istighfar ini bisa menggerakkan hati orang. Siapa tahu? Allah yang gerakkan. Kita banyak istighfar, kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana sih istighfarnya? Satu, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Saat kita melafazkan istighfar, ya Allah ampuni ini mata saya ya Allah. Ini astagfirullahaladzim, ampuni saya ya Allah, mata saya ya Allah, ini kaki ini ya Allah. Udah berapa orang yang saya lihat, orang yang Arab yang saya lihat ya Allah, betul nggak? Sebenarnya udah berapa lihat mata tadi? Tuh, mata kita udah banyak dosa di kantor, di mobil, betul nggak? Di YouTube kita lihat perempuan yang banyak mata, kita ampun Allah, ampuni mata saya ya Allah. Ampuni, bahkan ada di kalangan ulama sufi, ya Allah kalau mata saya yang menjadi penyebab maksiat karena saya melihat, buntahkan mata saya ya Allah. Tuh kayak begitu di kalangan sufi. Dia minta dibutakan, udah jangan lihat, biar saya nggak bisa lihat maksiat. Itu tuh. Astagfirullahaladzim, ampunin saya ya Allah, telinga saya yang udah ngedengerin gibah orang, omongan orang, jelek-jelekin orang, ya Allah dosa telinga saya. Tuh, telinga nih, banyak nggak nih dengerin gibah nih. Jadi kita istighfar itu jangan sekedar istighfar doang, tapi kemana arah tujuannya? Lidah, mulut, astagfirullahaladzim, ampunin dosa ini mulut, ya Allah yang nyakitin orang ya Allah, yang ngomong nyakitin orang, yang gak enak didengar sama orang, ampunin mulut saya ya Allah. Itu istighfar ya, itu faktor. Yang banyak dosa yang dalam fisik tubuh kita ini, mata, telinga, lidah, lisan, tangan, kaki dan dia ngambil bukan haknya, kemudian berjalan kaki ke tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah beberapa Al-Quran tentang taubat dan hadis-hadis Rasulullah, dan ulama membuat syarat sahnya taubat
itu ada 4. Yang 3 kepada Allah, yang 1 lagi urusan kita dengan manusia. Kira-kira yang paling berat urusan Allah, urusan manusia. Manusia, ribet dengan manusia. Habluminanas ini, ya, habluminanas. Jadi kita lihat orang baik itu bukan di sholat atau gantungin, ya bukan. Kayak Nabi Musa, dia sholat saya orang yang paling baik, bukan. Sholat buat pribadi, puasa bukan, zikir bukan. Lalu apa amalan yang paling kau cintai ya Allah? Engkau berbuat baik kepada orang, engkau tolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, engkau bantu orang yang butuh bantuan. Kita nggak peka. Sholat makhluk tanggung sakitnya nggak peka, nggak peduli sama orang, nggak peduli sama orang kiri kanan kita yang lagi susah, lagi kelaparan mereka. Pokoknya buat makan aja, nggak peduli masak dulu kita. Sholatnya rajin, tapi kepeduliannya nggak ada. Ya bagaimana bawahnya kayak gitu, cuek aja. Kepedulian itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kira-kira jelas kan? Ya, jadi tobat ada syaratnya. Ya, jadi kalau syaratnya keempat ini nggak didapat, ini 1 aja nggak dipenuhi, maka tobatnya kagak sah. Kalau sudah nggak sah, sama aja kita sholat tanpa wudu. Sholat kita kerja ini mau tapi nggak pakai wudu, sah nggak? Hah? Nggak sah. Atau kita bayar zakat nggak sesuai ukuran, 1 sok 2,5 kilo, zakatnya udah 1 kilo aja, boleh nggak? Nggak boleh. Haji tadi ya udah nggak usah hukum, sama aja di hotel, enak juga di hotel. Ya, di Arafah kita di tempat padang pasir, di tenda gitu kan. Nah di hotel itu sama aja, kagak sah tetap, karena syarat rukunnya kagak nggak dipenuhi. Berapa lagi bisa? Berapa menit lagi? Hah? 2. Yuk, mau ada yang mau nanya? Kita nggak luput dari salah dan dosa. Di Arba'in kita udah bahas. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan keduluan. Cuman tadi kesalahan keduluan kita itu, kalau tadi urusannya dengan Allah, ya penuhin syarat-syarat itu. Kalau kita dengan manusia, penuhin syarat-syarat tadi yang harus dipenuhi dengan hubungan sama manusia. Tapi tadi jangan lupa, Anda pribadi terhadap orang-orang yang memfitnah aneh, yang agak suka sama aneh, itu Anda nggak taruh di hati. Paham nggak? Anda maafin, karena Anda selalu ingat Al-Quran itu orang bertakwa. Allazina yunfiquna fi syara'i wa dharra'i wal ladzina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Anda selalu ingat itu. Anda pengen marah, pengen kesal, pengen meluapkan kekesalan Anda, kekesalan Anda, kemarahan Anda. Anda ingat ayat itu, langsung itu turun. Menahan emosi. Lu sering baca ayat ini, lu sering nyuruh orang ini, lu sendiri gak ngamalin. Ingat lagi ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, mengapa antara ucapan omongan tidak sesuai dengan perbuatan? Amat besar kemurkaan Allah.
terhadap orang yang ucapan omongannya nggak sesuai dengan perbuatan. Anda selalu ingat ayat itu. Ayatnya apa? Berdamai, ya Allah. Kita ini menjadi orang yang bertakwa. Gitu. Lalu bagaimana kalau ibaratnya terhadap orang seperti itu lalu dengan apalagi jangan sebagai tokoh itu bagaimana? Kalau di dalam kepengurusan atau dalam pemerintahan lah, ya. Kalau seorang presiden ternyata udah jelas di menterinya yang bermasalah, copot. Jangan dikasih amanah lagi dia. Jangan dikasih amanah lagi. Tapi tetap kita berbuat baik. Kita melihat orang yang salah, yang bermaksiat, jangan membenci orangnya. Yang kita benci apa? Kemaksiatannya. Kita juga banyak salah, kita juga banyak dosa. Mungkin dosa kita ditutup oleh Allah, aib kita ditutup. Mungkin di dalam Quran atau dalam hadis kan, siapa orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Kalau contohnya kayak begitu tuh, menteri bermasalah, copot jabatannya, jangan dikasih amanah lagi. Tuh, kayak begitu. Ada sanksinya jadinya. Tapi tentang kita harus berbuat baik, tetap berbuat baik, dong. Harus bersih, gitu. Tapi persoalan hukum harus ditegakkan, gitu.